Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran aktif dalam mata kuliah metodologi pembelajaran. Strategi sendiri itu mempunyai arti pendekatan, cara, atau metode. Sedangkan pembelajaran aktif adalah proses belajar di mana siswa mendapat kesempatan untuk lebih banyak melakukan kreativitas belajar berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran, sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Ada beberapa jenis strategi pembelajaran siswa aktif. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran aktif synergetic teaching. Strategi ini tuh menggabungkan dua cara belajar yang berbeda, yaitu mendengarkan dan membaca. Strategi ini tuh memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi hasil belajar dari materi yang sama dengan cara yang berbeda, dengan membandingkan catatan, di mana catatan tersebut yang didapat dari mendengarkan penjelasan dan membaca materi yang diberikan. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran information search. Strategi pembelajaran ini itu untuk mencari informasi atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar di luar kelas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber atau media pembelajaran yang bernilai edukatif. Yang ketiga yaitu pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ekspositori itu strateginya pembelajaran yang menekankan strategi proses penyampaian materi secara verbal dari guru terhadap siswa dengan maksud agar siswa menguasai materi pembelajaran secara optimal. Yang keempat dari jenisnya yaitu strategi pembelajaran aktif the power of two. Strategi ini merupakan suatu cara untuk membuat peserta didik dapat berinteraksi dengan temannya. Dalam strategi ini, anggota kelompok hanya ada dua. Strategi ini mempunyai prinsip bahwa kekuatan dua lebih baik dan mudah daripada berpikir sendiri. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini merupakan rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis, mencari dan menentukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang keenam yaitu pembelajaran jigsaw. Pembelajaran jigsaw itu tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan pembelajaran orang lain. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pembelajaran yang dirancang untuk mendidik kerja sama kelompok dan interaksi antara siswa. Yang kedelapan dari jenis-jenis strategi pembelajaran siswa aktif yaitu strategi pembelajaran heuristik atau kurioistik, yaitu peserta didik mengolah sendiri materi dengan pengarahan dari guru. Sebagai salah satu contohnya itu pembelajaran siswa aktif. Pada strategi ini lebih difokuskan pada pelibatan fisik, intelektual, dan emosional para siswa dalam mengetahui, mengerjakan,
menginternalisasikan, dan menggunakannya dalam kegiatan bermasyarakat. Yang terakhir yaitu metode ceramah. Metode ceramah itu suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Ada beberapa faktor pendukung untuk pelaksanaan pembelajaran aktif. Yang pertama itu dari sikap mental guru. Para guru itu hendaknya menyadari tentang perlunya pembaharuan strategi belajar mengajar. Yang kedua yaitu kemampuan guru. Para guru itu hendaknya mempunyai beberapa kemampuan yang dapat menunjang keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Seorang guru itu dituntut untuk mampu menguasai isi pokok pelajaran pendidikan yang akan disampaikan dalam mengajar. Yang ketiga yaitu penyediaan alat atau media. Dalam kegiatan belajar mengajar, maka alat atau media sangat diperlukan agar dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Alat atau media ini harus diupayakan selengkap mungkin agar segala aktivitas mengajar dapat dibantu dengan media tersebut. Yang kelima yaitu yang keempat yaitu kelengkapan kepustakaan. Kepustakaan sebagai kelengkapan dalam menunjang keberhasilan pengajaran hendaknya diisi dengan berbagai buku yang relevan sebagai upaya untuk pengayaan terhadap pengetahuan dan pengalaman siswa. Yang kelima yaitu menyediakan koran di sekolah. Agar siswa kaya akan informasi yang menarik, hendaknya sekolah menyediakan koran yang dapat dinikmati atau dibaca siswa dalam menangkap informasi-informasi baru yang sedang berkembang di masyarakat. Ada beberapa karakteristik dalam pembelajaran aktif. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa berperan lebih aktif dalam mengembangkan cara-cara belajar mandiri. Yang kedua yaitu guru membimbing dalam terjadinya pengalaman belajar. Guru itu merupakan salah satunya sumber belajar yang memberikan peluang bagi siswa agar memperoleh pengetahuan atau keterampilan sendiri melalui usaha sendiri, dapat mengembangkan motivasi dari dalam dirinya dan dapat mengembangkan pengalaman untuk membuat suatu karya. Yang ketiga yaitu pengolahan kegiatan pembelajaran ditekankan kepada kreativitas siswa dan memperhatikan kemajuan siswa untuk menguasai konsep-konsep dengan mantap. Yang keempat yaitu penilaian dilakukan untuk mengukur dan mengamati kegiatan dan kemajuan siswa serta mengukur keterampilan dan hasil belajar siswa. Ada beberapa keuntungan dari pembelajaran aktif. Yang pertama yaitu para pelajar yang aktif menggunakan pengetahuan utama mereka dalam membentuk pemahaman dari isi materi pembelajaran. Yang kedua yaitu para pelajar yang aktif berpikir secara kritis dan menciptakan pengembangan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu para pelajar yang aktif terlibat secara kognitif. Yang keempat yaitu para pelajar yang aktif menerapkan suatu strategi membaca dan belajar lingkup yang luas. Strategi pembelajaran itu sangat berguna bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Bagi guru, strategi pembelajaran itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagi siswa, penggunaan strategi pembelajaran dapat mempermudah proses pembelajaran dan mempercepat memahami isi pembelajaran karena setiap strategi pembelajaran dirancang untuk mempermudah proses pembelajaran. Diharapkan strategi pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam tutur kata atau banyak kesalahan dalam penyampaian,
Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.